Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan paling utama, mari kita senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Tanda puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita masih diberikan hidayahnya, inayahnya, wikayahnya, serta kesehatan dan umur panjang yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang merupakan satu kenikmatan yang kita rasakan, satu kenikmatan yang kita bisa nikmati, sehingga di subuh yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita masih melangkahkan kaki kita, dan alhamdulillah telah kita laksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi contoh, Nabi yang menjadi panutan, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, sehingga di setiap aktivitas keseharian kita, baik itu yang konsepnya muamalah, hubungan kita sesama manusia, apalagi yang konsepnya ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ada pegangan, ada contoh untuk hidup di dunia menuju ke akhirat kelak biiznillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fil adillati syar'iyyati, yaitu dalil-dalil yang menjadi rujukan untuk menetapkan hukum. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu usulul fikhi ada yang disebut dengan ad-dalil al-muttafaqu alaihi wad-dalil al-mukhtalafu fihi. Apa saja yang menjadi dalil al-muttafaqu alaihi, yang menjadi kesepakatan para ulama? Ternyata ada 4 dalil yang menjadi kesepakatan ulama. Dan ada juga yang menjadi dalil yang menjadi perbedaan di antara ulama. Di antara dalil-dalil yang menjadi kesepakatan ulama, turja'u ila arba'atin, yaitu ada 4. Huwal Qur'anu was sunnatu wal ijma'u wal qiyasu. Jadi yang menjadi dalil kesepakatan ulama untuk menetapkan hukum, yang pertama adalah Al-Quran. Maka yang menjadi rujukan pertama setiap kali ulama menetapkan hukum, yang pertama adalah Al-Quran. Setelah Al-Quran, As-Sunnah. Setelah As-Sunnah, yaitu Al-Ijma', kesepakatan para ulama. Dan termasuk al-qiyas. Disebut dengan qiyas, sesuatu yang tidak ada hukumnya tetapi di dalam Al-Quran ada hukumnya, maka itu yang dihubungkan. Kenapa? Karena ada dalil yang ada di dalam Al-Quran, maka itulah yang dimaksud dengan al-qiyas. Lalu di sana ada juga dalil yang al-mukhtalafu fihi, yang menjadi perbedaan ulama, yang menjadi pertentangan ulama, tetapi pada dasarnya ini lebih banyak yang kita alami, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang menjadi rujukan. Seperti apa? Al-istihsan. Al-istihsan, bahwa sesuatu itu dianggap baik. Termasuk al-masalih al-mursalah, termasuk al-urf, sadd az-zara'i, dan seterusnya. Ini kita akan bahas nanti insya Allah.
Olehnya itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa wa hadhil adillatul arba'atu tafaqa jumhurul muslimina 'ala al-istidlal biha wattafaqu aidan 'ala annaha martabatun fil istidlal biha hadha tertib. Maka Al-Qur'an, As-Sunnah atau Al-Hadis, ijma dan qiyas ini menjadi kesepakatan ulama bahwa ini punya peran dalam menetapkan hukum dan ini punya martabah, artinya punya kedudukan tersendiri. Maka jemaahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada satu masalah, ada satu persoalan yang mana kita harus tetapkan hukumnya, maka yang pertama, yang menjadi rujukan pertama adalah Al-Qur'an. Tidak ada dalam Al-Qur'an, bisa dicari dalam hal As-Sunnah. Lalu kalau misalnya tidak ada disebut dengan ijma, kesepakatan para ulama, dan yang terakhir adalah Al-Qiyas. Maka di sini dikatakan bahwa sesuai dengan tertibnya, sesuai dengan susunannya, yaitu yang pertama Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Wa amma dalilu ala tertibiha bil istidlal biha hadza tertib fa huwa ma rawahu Al-Baghawi wa an Mu'az bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ba'athahu ila al-Yaman. Jadi hal ini dijelaskan dalam satu riwayat yang mana diriwayatkan oleh Al-Baghawi dari Mu'az bin Jabal, yang mana Mu'az bin Jabal ketika beliau mau diutus ke Yaman, Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'az, qala ma taqdi idza urida laka qada'an atau idza arada laka qada'an. Apa yang Anda lakukan ketika di hadapanmu muncul satu masalah? Bagaimana cara kamu untuk menetapkan hukumnya? Kalau Mu'az bin Jabal berkata, aqdi bi kitabillah. Saya menghukumi atau saya menetapkan satu hukum berdasarkan kitab Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Al-Qur'an. Qala fa illam tajid fi kitabillah. Apabila Anda tidak mendapatkan hal ini di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Al-Qur'an, qala fa bi sunnati Rasulillah. Mu'az mengatakan, maka apabila saya tidak mendapatkan hal ini di dalam Al-Qur'an, maka saya berpaling, saya mengambil atau mencari di dalam sunnah Rasulullah SAW atau dalam hal ini Al-Hadis. Yang mana kita semua ketahui bahwa hadis ma'aqarra bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin min fi'lin au takririn. Jadi hadis yang mencakup tentang perbuatan, perkataan dan diamnya Rasulullah SAW, inilah yang dimaksud dengan al-hadis. Qala fa illam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Anda tidak mendapatkan hal ini di dalam hadis Rasulullah SAW, bagaimana cara Anda menghukumi atau menetapkan satu hukum? Qala ajtahid ra'yi wala adu. Maka saya akan berijtihad. Maka saya akan berijtihad atau menetapkan hukum apa yang menjadi ketetapan dalam artian ijtihad, yang mana seorang mujtahid dia punya martabah, memahami Al-Qur'an, memahami As-Sunnah, memahami tentang ijma, dan memahami apa-apa yang menjadi dasar hukum untuk menetapkan hukum. Maka itulah yang dimaksud mujtahid. Sehingga ketika Mu'az bin Jabal tidak mendapatkan yang ada dalam Al-Qur'an, tidak mendapatkan apa dalam As-Sunnah, maka ia berijtihad, karena beliau termasuk seorang yang mujtahid. Dan
seterusnya, sehingga fadaraba Rasulullah sallallahu sadrahu ala sadrihi, maka Rasulullah menepuk dada Muaz bin Jabal. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, alhamdulillazi waffaqa Rasulillahi lima yarda Rasulullah wa ma rawahu al-Baghawi an Maimun bin Mahran. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, betapa senangnya Rasulullah SAW mendengarkan pernyataan Muaz bin Jabal, yang mana Muaz bin Jabal ketika beliau mau diutus ke Yaman, ditanyakan lebih awal, andaikan ada sesuatu yang di hadapanmu, ada hal yang mau ditetapkan hukumnya, bagaimana cara kamu menetapkannya? Beliau mengatakan bahwa ia akan merujuk ke Al-Quran. Kalau tidak mendapatkan di Al-Quran, maka ia merujuk ke As-Sunnah, perkataan Rasulullah SAW. Apabila ia tidak mendapatkan dari keduanya, Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia berijtihad, karena beliau termasuk seorang mujtahid yang bisa menetapkan hukum. Yang menjadi pertanyaan sekarang, mampukah kita berijtihad? Kita bisa Kita bisa Bapak Ibu yang saya muliakan, mengucapkan hukum, mengucapkan sesuatu, tapi mohon maaf, kita belum mampu, kita belum sampai ke derajat seorang mujtahid. Kenapa? Karena dalam hal ini yang namanya syarat mujtahid begitu berat. Olehnya itu kita dalam hal ini posisi kita sebagai mukallid, yaitu mengikuti apa yang menjadi ketetapan para ulama, mengikuti yang menjadi ketetapan para ulama. Karena Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau berbicara tentang fikih, pernah saya katakan di sini bahwa ruang lingkup ilmu fikih berbeda dengan ruang lingkup dengan usulul fikih. Ruang lingkup yang selama ini kita bahas dalam ilmu fikih ada 5, yaitu wajib, as-sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hal-hal ini menjadi ruang lingkup ketika kita berbicara tentang fikih. Contoh misalnya, ketika kita berbicara hukum sholat, ruang lingkupnya apa? Tadi kita bahas bahwa ruang lingkup fikih ketika kita berbicara tentang perintah sholat adalah wajib. Satu. Demikian juga Bapak Ibu yang saya muliakan, ruang lingkup fikih adalah tentang sunnah. Ini wajib apa sunnah? Termasuk yang ketiga, ruang lingkup fikih adalah haram. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang di dalam Al-Qur'an, maka itu adalah bagian daripada larangan. Maka yang ketiga adalah haram. Lalu yang keempat adalah makruh. Dan yang kelima, yang mana tidak ada penegasan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis apakah ini wajib atau sunnah, maka di sini adalah mukhayyarun, yaitu pilihan, maka disebutlah dengan hal ini mubah. Kenapa? Karena tidak ada penegasan di dalam Al-Quran apakah itu wajib atau haram. Olehnya itu Bapak Ibu yang saya muliakan, setiap kali kita berbicara ilmu fikih, pasti kita berbicara tentang ruang lingkupnya 5 hal ini. Tetapi ketika kita membahas tentang ilmu usulul fikih, maka kita membahas dalil-dalil. Kita membahas apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, apa-apa yang ada dalam As-Sunnah, apa-apa yang terdapat dalam ijma' dan qiyas, dan bagaimana pendapat ulama. Satu hal yang tidak ada dalilnya, tetapi ada yang disebut dengan istihsan. Hal itu dianggap baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bahwa setelah Rasulullah SAW meninggal, maka terputuslah wahyu yang turun, dan sudah tidak ada lagi tambahan yang disebut dengan as-sunnah. Dalam hal ini ucapan Rasulullah SAW, baik daripada ucapan itu ataupun perkataan itu ataupun takrir itu, tidak ada lagi. Maka siapa yang melanjutkan? Yaitu khalifah. Dalam hal ini yang menjadi
memegang tongkat estafet pada masa itu yaitu khalifah. Apabila khalifah pada masa itu yaitu Umar bin Khattab tidak mendapatkan dalam Al-Quran, tidak mendapatkan dalam As-Sunnah, maka ia melakukan yang ketiga yaitu ijma'. Apa yang dimaksud dengan ijma'? Ittifaq jami'ul mujtahidin fi asr min al-usuri ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu hal yang menjadi kesepakatan para mujtahid setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menjadi dalil pada masa Rasulullah yang disebut dengan ijma'. Tidak ada kesepakatan hukum di masa Rasulullah masih hidup masa hidupnya. Jadi di masa hidupnya Rasulullah hanya dua yang menjadi rujukan hukum. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Jadi tidak ada kesepakatan ulama di masa hidupnya Rasulullah. Kenapa? Kalau ada permasalahan yang terjadi di antara para sahabat, maka mereka mencari dalam Al-Quran. Apabila mereka tidak mendapatkan di dalam Al-Quran, maka ia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada dalil yang ketiga yaitu ijma'. Contohnya apa? Tadi ada disebut dengan takrir, yaitu diamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana? Bahwa para sahabat pada masa itu memakan biawak. Bapak Ibu tahu yang maksud dengan biawak? Yang kayak apa namanya? Kayak buaya ya. Biawak yang banyak di negeri Arab. Jadi sahabat memakan biawak, tidak tahu menahu hukumnya ini apa. Apakah ini halal? Apakah ini haram? Bagaimana hukum makan biawak? Tidak didapatkan di dalam Al-Quran hukum memakan biawak. Dalam As-Sunnah pun juga tidak didapatkan. Olehnya itu sahabat ini, para sahabat merasa ragu apa yang ia lakukan, maka ia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kami dan kawan-kawan telah memakan yang namanya biawak. Bagaimana pendapat Rasulullah dalam hal ini? Rasulullah SAW tidak mengatakan makanlah dan tidak mengatakan jangan makan. Rasulullah dalam hal ini tidak memerintahkan untuk memakan biawak dan tidak juga melarang untuk memakan biawak. Dalam hal ini Rasulullah hanya terdiam. Maka ini yang menjadi bagian daripada hadis, yaitu takrir, yaitu diamnya Rasulullah SAW bagian daripada hadis. Karena tadi kita sebutkan bahwa yang disebut dengan hadis yang mencakup tentang perkataan. Ketika disebut dengan perkataan, apa-apa yang menjadi riwayat yang berbentuk perkataan. Contoh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin. Ini adalah perkataan. Lalu bagaimana dengan perbuatan? Ketika Rasulullah SAW melakukan apa-apa yang dalam hal ini menjadi perbuatan, contoh ketika beliau sholat, ini adalah perbuatan. Lalu yang terakhir adalah takrir, seperti apa yang kita yang kita sebutin bahwa ketika Rasulullah makan biawak, ia mendatangi Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mengatakan makanlah dan Rasulullah tidak mengatakan jangan makan, tetapi Rasulullah diam, maka ini adalah takrir. Maka cakupan daripada as-sunnah, cakupan daripada hadis itu ada tiga hal. Yang pertama adalah perkataannya Rasulullah SAW. Yang kedua adalah perbuatannya Rasulullah SAW, baik itu dari perbuatan sholat, puasa, zakat, ataupun haji, ini adalah bagian daripada perbuatan. Lalu yang terakhir adalah takrir, yaitu diamnya Rasulullah SAW. Maka pada masa meninggalnya Rasulullah SAW, bertambahlah dalil untuk menguatkan hukum-hukum syariat, yaitu ijma. Maka pada masa khalifah, apabila ia tidak mendapatkan di dalam Al-Quran, ia mencari as-sunnah. Apabila tidak mendapatkan as-sunnah, beliau mengundang para ahli-ahli
agama pada masa itu, lalu ia bermusyawarah lalu menetapkan hukum, maka itulah menjadi kesepakatan yang disebut dengan ijma. Olehnya itu disebut bahwa yang disebut dengan ijma, kesepakatan para ulama setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka timbullah 3 dalil yang menjadi kesepakatan para ulama, di antaranya yaitu ijma. Yang terakhir yang menjadi dalil kesepakatan ulama yaitu qiyas. Dari kata qasa, artinya mengukur. Maka disebutlah al-qiyas karena menghubungkan antar sesuatu yang ada dalilnya dalam Al-Quran dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya yang terjadi pada masa kita, misalnya sekarang. Contoh, Bapak Ibu, selama ini kalau kita mau mengeluarkan zakat fitrah, yang kita keluarkan adalah beras. Betul Bapak Ibu? Beras. Dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah tidak pernah disebutkan bahwa untuk mengeluarkan zakat fitrah misalnya, keluarkan beras. Tidak pernah disebut dengan nama beras. Tetapi yang ada dalam Al-Quran disebut dengan biji-bijian. Dalam As-Sunnah disebut dengan biji-bijian. Beras termasuk daripada biji-bijian. Maka dihubungkanlah antara beras dengan biji-bijian yang ada di dalam al-hadis, maka diperbolehkanlah ulama untuk mengeluarkan beras sebagai alat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Inilah apa yang dimaksud dengan qiyas. Sesuatu yang tidak ada hukumnya, sesuatu yang tidak disebutkan pada masa sekarang, tetapi ada pada masa dulu, inilah yang disebut dengan qiyas. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam menetapkan hukum ada 4 dalil yang menjadi kesepakatan ulama sesuai dengan tertibnya, sesuai dengan kekuatan yang ada. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah, hadis Rasulullah SAW, yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah qiyas. Ini telah menjadi dalil-dalil al-muttafaqu alaihi. Jadi keempat mazhab, baik mazhab Imam Abi Hanifah, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan yang terakhir muridnya adalah mazhab Ibnu Hambal, sepakat bahwa keempat ini merupakan dalil hukum syariat yang bisa dijadikan landasan hukum. Olehnya itu disebut dengan ada dalil al-muttafaqu alaihi. Lalu yang pertama Bapak Ibu yang saya muliakan, Al-Quran. Al-Quran ini adalah merupakan rujukan yang pertama untuk menetapkan hukum.